Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, bertemu lagi bersama saya Lani dalam program Community Update. Kali ini saya berada di Clara Hotel di Kota Makassar. Di sebelah saya ini sudah ada Bapak Edi Husi sebagai Ketua PSMTI Provinsi Kepulauan Riau. Apa kabar Pak? Baik. Kabar baik. Baik, senang sekali rasanya karena udah ada waktu ini Bapak bisa kita interview sedikit mengenai PSMTI Provinsi Kepulauan Riau ya Pak ya? Siap. Baik, nah Pak saya ini penasaran sih apa saja yang sudah dilakukan oleh PSMTI Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2021 kemarin Pak? Oke, kita di PSMTI Kepulauan Riau, kita setiap tahun punya program rutin. Program rutin kita seperti donor darah, terus seperti kita juga memberikan bantuan-bantuan sembako ataupun bantuan bencana. Tapi kalau seperti bantuan sembako ataupun kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan itu kebanyakan kami lakukan di setiap hari-hari besar seperti Lebaran, Natalan ataupun Imlek. Nah, terus kita juga kalau memang ada kejadian-kejadian di antara Kepulauan Riau itu terdiri dari beberapa kabupaten kota yang juga kami kabupaten kami itu ada di kepulauan. Jadi kalau ada bencana atau apa kita juga selalu turun tangan dan kita tidak memandang itu apakah suku atau agama, semua kami lakukan secara kekeluargaan. Namun di tahun 2021 ini, sebenarnya di 2020, waktu ada pandemi yang melanda dunia dan juga di Indonesia, kita juga PSMTI mengumpulkan para pengusaha untuk sama-sama membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kami saya rasa wadah salah satu PSMTI pertama yang memberikan bantuan mesin PCR. Ya waktu itu kita beli mesin PCR sama kelengkapannya dan kita juga membantu namanya APD, sarung tangan, terus juga masker, sanitizer, disinfektan, semua kita lakukan itu dari tahun 2020. Nah, selanjutnya kami terus membantu pemerintah dalam melakukan vaksinasi sampai sekarang. Jadi vaksinasi itu kita sudah kerjakan mungkin lebih kurang sudah hampir 300.000 dosis ya untuk Kepri ya ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun dan Lingga dan lain-lain kepulauan lainnya kita juga lakukan. Tapi paling banyak itu di Batam. Di Batam, baik. Ya apalagi Batam tempat jalur masuk ya dari Betul. Singapura. Betul. Iya. Ya. Oke baik Pak. Berarti di tahun kemarin PSMTI Provinsi Kepulauan Riau memang lebih aktif untuk membantu pemerintah ya dalam menekan angka COVID ya betul, Pak ya. Betul, sangat aktif. Ya. Iya. Nah ini kan capaian nih. Nah sekarang saya penasaran dengan apa targetnya Bapak atau mungkin ada rencana program yang akan dilakukan di tahun 2022 ini Pak? Ya oke. Kita bicara vaksin ya, kita bekerja sama dengan Polda ya atau TNI Polri, TNI Polri. Terus kita juga dengan Kabinda, dengan Pemprov, juga dengan Pemko. Kita berkolaborasi mengadakan vaksin, tentu dibantu oleh Dinkes ya, Dinkes, Dinas Kesehatan dan nakes-nakes itu semua kebanyakan dari Dinkes ataupun TNI Polri. Nah ini kerjasama yang kami jalankan ini jujur ngomong mendapat respon yang sangat baik dari Forkopimda Sekepri. Ya, Sekepri itu membantu kami dan kami melaksanakan program-program mereka. Jadi
Kalau mereka ada kegiatan yang mereka mau jalankan, nah kami menyediakan tempat, relawan, ya juga tentu kebutuhan relawan itu kami menyiapkan dari PSMTI. Dan kami juga bekerja sama dengan Vihara Maitreya, juga Vihara Buddha Ceci. Juga kami memiliki PSMTI Kepri, kami punya universitas. Namanya Universitas Internasional Batam. Ya, kami ada yayasan namanya Yayasan PSMTI, Yayasan Marga Tionghoa Indonesia, dan kebetulan saya sebagai pembina, dan kami juga menggunakan tempat daripada UIB untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kalau ditanya bagaimana program 2022, sama kami akan melanjutkan terus vaksinasi ini karena sekarang pemerintah lagi menggalakkan vaksinasi terutama ke dosis 2 yang belum selesai, juga booster. Nah, booster ini kami juga melakukan cukup banyak sampai hari ini. Setiap kali kami lakukan itu sekitar antara 5.000 sampai 6.000 peserta, tergantung yang mendaftar. Kalau yang mendaftarnya 3.000 ya kita 3.000, tapi kalau mendaftarnya yang lebih banyak bisa sampai 6.000, 7.000 juga kita kerjakan dalam satu hari. Oh, itu 6.000 per satu hari? Per satu hari. 6.000 dalam satu hari? Bisa, 5-6.000 satu hari. Dan kita lakukan setiap akhir minggu, yaitu Sabtu. Ya, kadang-kadang Jumat, Sabtu. Nah, program ini kita akan jalan terus membantu pemerintah karena kita tahu bahwa salah satu pencegahan yang paling baik untuk COVID ini adalah vaksinasi. Ya, vaksin ya. Adalah vaksin. Dan kita juga ingin Kepri ini betul-betul moga-moga insya Allah bisa bebas dari COVID karena kita merupakan salah satu daerah destinasi untuk wisata. Juga kunjungan-kunjungan dari luar pulau untuk berbisnis di Batam. Nah, jadi kuncinya adalah vaksin. Kalau vaksinnya selesai, ya kita percaya bahwa ekonomi juga akan tumbuh, gitu. Jadi selain untuk memperbaiki imun juga diharapkan supaya perekonomian bisa pulih kembali ya Pak. Betul, ya? betul. Selain membantu pemerintah dalam meningkatnya angka COVID-19 ini, ada tidak program-program lain di bidang lain yang PSMTI Provinsi Kepulauan Riau lakukan? Ya itu salah satu yang rutin kita lakukan yaitu donor darah. Ya, donor darah ini kita juga pernah mendorong donor darah secara nasional serentak setiap tahun 1 kali. Tapi kalau kami di Kepri itu 1 tahun bisa 2-3 kali membantu PMI untuk penyediaan darah yang cukup untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena PMI di Batam juga jujur ngomong cukup bagus perlengkapannya, sehingga blood bank-nya juga cukup besar, sehingga kita bisa menyimpan darah itu lebih lama, lebih baik gitu. Oke. Ya. Jadi tidak perlu lagi ya, karena fasilitas yang disediakan juga dengan instansi PMI misalnya sudah didukung ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa harapan Pak Edi nih untuk PSMTI Provinsi Kepulauan Riau ke depannya Pak? Ya, harapan saya tentu apa yang kami lakukan ini mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Ya, sehingga kami terus bisa berlanjut melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kegiatan rutin maupun tidak rutin. Juga kita membutuhkan support dari para pengusaha agar juga mau membantu sesama yang lain gitu. Saya pikir ada istilah memberi itu tidak pernah mengurang, ya, jadi terus akan bertambah. Jadi kita berharap menggerakkan semua hati orang, semua hati yang lebih mampu untuk membantu yang membutuhkan. Gitu. Baik. Nah, begitulah harapan Pak Edi Husi, memberi tidak akan membuat kita miskin ya Pak ya. Baiklah,
Demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Edi Husis sebagai Ketua PSMTI Provinsi Kepulauan Riau. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Community Update hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.